Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan belajar PHP 8 untuk pemula, dari 0 sampai bisa. Video ini sangat cocok buat kamu yang baru pertama kali belajar PHP. Kita akan mulai dari instalasi, membuat file pertama, mengenal variabel, operator, percabangan, perulangan, array, sampai fungsi sederhana. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya. Sebelum mulai menulis kode PHP, kita perlu menyiapkan server lokal. Cara paling mudah adalah dengan menginstal XAMPP atau Laragon. Silakan download XAMPP di website resminya apachefriends.org, lalu install seperti aplikasi biasa. Karena di sini saya sudah menginstal XAMPP, maka langsung saja buka XAMPP Control Panel dan aktifkan Apache. Apache ini berfungsi sebagai web server agar PHP bisa dijalankan. Sekarang, buka folder Tox di dalam instalasi XAMPP. Di sini saya menempatkan instalasi tersebut di drive D, buat folder baru dengan nama belajar PHP. Di dalamnya, buat file baru dengan nama index.php. Nah, disinilah kita akan menulis kode PHP pertama kita. Sekarang, mari kita coba menulis kode pertama kita. Buka index.php, lalu tuliskan tag pembuka PHP, echo. Tanda petik 2. Hello world. Tanda petik 2. Dan tutup dengan tag penutup PHP. Simpan, lalu buka browser dan akses http://localhost/belajar-php. Kalau muncul tulisan hello world, artinya PHP kita sudah berjalan dengan baik. PHP selalu ditulis di dalam tag pembuka dan tag penutup. Untuk menampilkan sesuatu ke layar, kita bisa menggunakan echo. Selain itu, di PHP kita juga bisa menulis komentar, seperti ini. Splash, splash. Untuk komentar satu baris. Splash, bintang. Untuk komentar lebih dari satu baris. Komentar yang telah kita tulis ini tidak akan tampil di layar jika kita buka di browser. Sekarang kita coba. Sekarang kita akan membahas tentang variabel dan tipe data. Variabel di PHP selalu diawali dengan tanda $. Contoh. $ nama sama dengan tanda petik 2 Budi. $ umur sama dengan 20. $ tinggi sama dengan 170,5. $ pelajar sama dengan true. Untuk menampilkan variabel kita bisa menggunakan echo. Misalkan kita mau menampilkan variabel nama, maka kita ketikkan echo tanda petik 2 $ nama. Kita coba buka di browser, maka yang tampil adalah Budi. Atau untuk mengecek tipe data kita bisa gunakan var_dum dalam kurung nama, maka yang tampil adalah nama. Kita bisa melakukan beberapa operasi dengan variabel, misalnya, $A sama dengan 10. $B sama dengan 5, echo $A plus $B, maka hasilnya adalah 15. Ada juga yang namanya operator aritmatika, perbandingan dan logika, contohnya adalah var_ dalam kurung $A lebih besar $B, maka hasilnya true. Contoh lain adalah var_ dalam kurung $A dan $B sama dengan 5, maka hasilnya adalah true. Sekarang, kita akan mencoba percabangan sederhana. Contoh. $ nilai sama dengan 75. If dalam kurung $ nilai lebih besar sama dengan 70 maka echo lulus, sebaliknya tidak lulus. Percabangan tersebut menjelaskan jika $ nilai berisi 75 ke atas maka akan lulus, tapi jika $ nilai berisi 75 ke bawah, maka tidak lulus. Berikutnya adalah perulangan. Kita bisa menggunakan beberapa teknik perulangan. Contohnya adalah yang jika kita buka di browser, maka hasilnya akan seperti ini. Selain for, ada juga perulangan menggunakan while. Contohnya adalah perulangan ini biasanya digunakan untuk menampilkan data secara looping dari database. Dan yang terakhir adalah for each, biasanya dipakai untuk array,
Contohnya akan kita lihat pada pembahasan berikutnya yaitu fungsi dan array. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan array dan fungsi. Array bisa menyimpan banyak nilai sekaligus. Contohnya, jika kita buka di browser, maka yang muncul adalah data berikut. Dan untuk pembahasan kita yang terakhir adalah fungsi. Fungsi berguna untuk membuat blok kode yang bisa dipakai berulang kali. Berikut ini adalah contohnya. Ketika kita jalankan di browser, maka hasilnya adalah, Halo Andi. Baik, sampai di sini kita sudah belajar dasar-dasar PHP 8. Mulai dari instalasi server, membuat file pertama, variabel, operator, percabangan, perulangan, array, dan fungsi. Materi ini adalah fondasi penting sebelum kita lanjut ke database dan proyek nyata. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya saya semangat bikin lanjutan tutorialnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.